Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pemberian insentif. Next. Dari mata kuliah Perancangan Sistem Kerja. Next. Dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Next. Kami dari kelompok 10, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022. Next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 10, yaitu saya Kanita Zahira sebagai ketua dengan NPM 210320100071. Kemudian ada saya Narita Dewi sebagai wakil ketua dengan NPM 21032010008. Selanjutnya, saya Randy Robinta Sregar dengan NPM 210320100055 sebagai anggota. Saya Laksmina Taningsi dengan NPM 21032010103 sebagai anggota. Berikut ini merupakan pembahasan soal dari materi sistem pemberian insentif. Dengan menggunakan metode pembayaran upah dan insentif kerja yaitu Piecework Incentive Plan berdasarkan unit hasil kerja yang dicapai dengan efisiensi X sama dengan 1. Selanjutnya, ini merupakan permasalahan dari metode Piecework Incentive Plan yaitu perusahaan Mentari berlokasi di Yogyakarta yang memproduksi sepatu akan menghitung upah dasar seorang pekerja, di mana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu pasang sepatu adalah sebesar 0,6 menit. Upah dasar seseorang pekerja dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebesar 18.000 per jam. Tentukan total penerimaan pekerja bila mampu menghasilkan 50 pasang, 95 pasang, 100 pasang, 150 pasang, 180 pasang, dan 200 pasang sepatu tersebut. Dari persoalan yang telah dibaca sebelumnya, diketahui upah dasar pekerja Rp 18.000 per jam, dengan waktu yang diperlukan sama dengan 0,6 menit, di mana 0,6 menit sama dengan 0,6 dibagi 60 sama dengan 0,01 jam. Selanjutnya, jumlah output per jam yaitu 1/0,01 sama dengan 100 pasang per jam. Selanjutnya, untuk upah kerja per unit atau piecework diperoleh dari upah dasar pekerja dibagi dengan jumlah output per jam yaitu 18.000 per 100 unit sama dengan 180 per pasang. Selanjutnya, kita akan mencari upah diterima, di mana upah diterima yaitu jumlah output yang dihasilkan dikali upah per unit. Apabila kita menghasilkan 150 pasang, maka 150 dikali 180 didapatkan upah diterima yaitu 27.000. Apabila kita menghasilkan 180 pasang, maka 180 dikali 180, maka upah yang diterima yaitu 32.000. Dan apabila kita menghasilkan 200 pasang, maka 200 dikali 180 yaitu upah diterima 36.000. Nah, dari perhitungan tadi, diperoleh total penerimaan pekerja untuk berbagai jumlah pasang sepatu yaitu untuk output yang dihasilkan yaitu 50 unit per jam upah dasar dengan upah yang diterima per jam sebesar 18.000. Untuk output yang dihasilkan yaitu 95 unit per jam upah dasar dengan upah yang diterima per jam sebesar 18.000. Untuk output yang dihasilkan yaitu 100 unit per jam upah dasar dengan upah yang diterima per jam sebesar 18.000. Untuk output yang dihasilkan yaitu 150 unit per jam insentif dengan upah yang diterima per jam sebesar 27.000.
Untuk output yang dihasilkan yaitu 180 unit per jam insentif dengan upah yang diterima per jam sebesar 32.000. Dan yang terakhir, untuk output yang dihasilkan yaitu 200 unit per jam insentif dengan upah yang diterima per jam sebesar 36.000. Nah, dari permasalahan ini diperoleh kesimpulan yaitu pekerja yang bekerja di perusahaan Mentari, apabila sepatu yang dihasilkan sejumlah 100 pasang ke bawah, maka hanya mendapatkan upah dasar. Dan apabila menghasilkan lebih dari 100 pasang sepatu, akan mendapatkan insentif. Contoh soal berikutnya yaitu menggunakan metode Standard Hour Incentive Plan atau jam kerja standar. Standard Hour Incentive Plan ini adalah metode pemberian insentif yang memberikan upah kerja berdasarkan jam kerja yang dicapai, bukan pada output kerjanya. Berikut ini adalah contoh soalnya. Perusahaan PT Unitex berlokasi di Jawa Tengah yang memproduksi suatu produk akan menghitung upah seorang pekerja pembungkusan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, upahnya sebesar Rp17.000 per jam. Hasil studi pengukuran waktu kerja telah menetapkan waktu kerja standar sebesar 0,6 menit atau 0,01 jam setiap pembungkusannya. Tentukan total penerimaan pekerja untuk 60 unit, 70 unit, 90 unit, 100 unit, 110 unit, 190 unit, 220 unit, dan 250 unit pembungkusan. Kemudian selanjutnya, dari persoalan yang telah disebutkan tadi, dapat diketahui untuk jam kerja per unit adalah 0,01 jam dan upah diterima per jamnya adalah 17.000 per jam. Yang dimana untuk mencari jumlah output per jam sama dengan 1 dibagi 0,01 sama dengan 100 pasang per jam. Dengan jam kerja yang dipakai dapat diketahui dengan cara mengalihkan unit output per jam dengan jam kerja per unit. Sehingga jam kerja yang dipakai sama dengan 100 dikali 0,01 sama dengan 1 jam. Kemudian selanjutnya kita akan mencari jam kerja yang dipakai dengan cara mengalihkan unit output per jam dengan jam kerja per unit. Di sini untuk unit output per jam kita memilih 110 dikarenakan pada perhitungan sebelumnya jumlah output per jamnya adalah 100 pasang per jam, sehingga kita akan memilih di atas 100 pasang per jam yang akan kita gunakan untuk mencari jam kerja yang dipakai dengan cara mengalihkan unit output per jam dengan kerja per unitnya, sehingga jam kerja yang dipakai sama dengan 110 dikali 0,01 sama dengan 1,1 jam. Kemudian di sini kita akan mencari upah yang diterima dengan cara mengalihkan jam kerja yang dipakai dengan upah yang diterima per jam. Sehingga upah yang diterima sama dengan 1,1 dikali 17.000 sama dengan 18.700. Kemudian selanjutnya di sini terdapat tabel total penerimaan pekerjaan untuk berbagai jumlah unit produk berdasarkan perhitungan sebelumnya, yang mana pada 60 unit output per jam akan mendapatkan upah dasar dengan jam kerja yang dipakai adalah 0,6 dan upah yang diterima per jam adalah sebesar 17.000. Kemudian pada 70 unit output per jam akan mendapatkan upah dasar dengan jam kerja yang dipakai adalah 0,7 jam dengan upah yang diterima per jam adalah 17.000. Kemudian pada 90 unit output per jam akan mendapatkan upah dasar dengan jam kerja yang dipakai adalah 0,9 dengan upah yang diterima per jam adalah 17.000. Kemudian pada 100 unit output per jam akan mendapatkan upah dasar dengan jam kerja yang dipakai adalah 1 jam dengan upah yang diterima per jam adalah 17.000. Kemudian pada 110 unit output per jam akan mendapatkan insentif dengan jam kerja yang dipakai adalah 1,1 jam dengan upah yang diterima per jam adalah 18.700. Kemudian pada 190 unit output per jam akan mendapatkan insentif dengan jam kerja yang dipakai
yaitu 1,9 jam dengan upah yang diterima per jam adalah 32.300. Kemudian pada 220 unit output per jam akan mendapatkan insentif dengan jam kerja yang dipakai yaitu 2,2 jam dengan upah yang diterima per jam adalah 37.400. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pekerja yang bekerja di perusahaan PT Unitech apabila jam kerjanya 1 jam ke bawah maka hanya mendapatkan upah dasar, dan apabila kerjanya lebih dari 1 jam akan mendapatkan insentif. Demikianlah tugas kami mengenai metode Piecework Incentive Plan dan Standard Hour Incentive Plan. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.